Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadza nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku biografi Khalifah Rasulullah yang kita bacakan adalah bagian terakhir dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang judulnya adalah Tamu Surga yang Mati Syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Kritikan berjalan sesuai harapan, mendesak adanya perubahan menuju ke arah yang lebih baik melalui dialog tanpa henti bersama Khalifah. Meski dialog ini berkisar antara sikap lemah lembut dan kasar, tapi tetap tidak merusak keimanan dan persahabatan sedikit pun. Konspirasi juga berjalan sesuai rencana dengan sasaran meruntuhkan agama dan daulah, memuat seluruh hawa nafsu, memanfaatkan situasi-situasi yang berkembang, mendorong dengan segenap kekuatan permusuhan melawan Khalifah, menggunakan kebohongan dan konspirasi. Khalifah Utsman kala itu sudah menginjak kepala 8, tapi sifat-sifat dan segala keutamaan dirinya masih segar dan muda, sehingga menjadikannya tetap meniti jalur keyakinan dan prinsip yang dianut. Khalifah Utsman berusaha menjauhi sikap kasar dan tidak ingin menumpahkan darah. Untuk itu ia terus berusaha mencegah konspirasi dengan sikap lembut dan sesekali juga dengan larangan. Namun sikap lembut tidak membuahkan hasil, begitu juga dengan larangan yang ia instruksikan. Saat itulah Khalifah merasa bahwa kewajiban paling utama dan suci yang harus ditempuh adalah menjaga wibawa dan kekuasaan daulah secara penuh. Kalau kita menelaah berita-berita yang terjadi beberapa hari di akhir masa hidup Khalifah, kita nyaris mendengar suara pikiran dan lintasan hatinya saat mempelajari permasalahan dan krisis yang melanda melalui pertanyaan berikut. Siapa yang harus memimpin? Daulah ataukah kekacauan? Ketika sebuah daulah dihadapkan pada kekacauan yang meruntuhkan dan pemberontakan yang bertujuan untuk meruntuhkan eksistensi daulah dan menjauhkan nilai-nilai daulah, saat itu daulah wajib berpegangan pada kebesaran dan kekuasaan. Itulah kewajiban pertama dan tanggung jawab suci daulah. Khalifah mengetahui hal itu melalui pandangan jauh ke depan dan memikul tanggung jawab dengan kuat. Khalifah mendengar berita dan gerakan-gerakan Abdullah bin Sabah, berita kelompok-kelompok yang tengah mempersiapkan revolusi bersenjata melawan Khalifah di Mesir, Basrah, dan Kufah. Hasutan terhadap daulah yang mereka terapkan memperlihatkan niat mereka sebenarnya, juga sasaran-sasaran mereka yang mencurigakan dan mustahil. Lebih mustahil dari apa yang mereka perlihatkan dan lakukan. Meski demikian, Khalifah tetap berpegang teguh pada prinsip keutamaan dan keistimewaan yang ia miliki. Tidak ada fenomena yang lebih mulia, menawan, dan lebih indah dari prinsip ini. Tidak ada yang melebihi tekad mutlak Khalifah untuk tidak menggunakan kekuatan dalam mengatasi gejolak. Jikapun harus ada darah yang tertumpah dalam pertikaian ini, maka darahnya yang siap tertumpah bukan darah muslim lain. Sungguh sebuah gambaran sikap nan cemerlang. Begitu banyak hal yang tidak terlintas di benak mereka yang mempelajari sejarah Khalifah Agung ini. Laksana gambaran Al-Masih lain nan agung dan mulia. Ia melihat para pemberontak mengepung kediamannya dengan menghunus pedang. Meski banyak kesempatan untuk menyerang dan membunuh para pemberontak, tapi ia menolak semua itu seraya menuturkan kata-kata monumental. Aku tidak ingin bertemu Allah, sementara di leherku ada setetes darah orang muslim. Ia juga punya kesempatan untuk keluar meninggalkan rumah yang tengah terkepung
dan menyelamatkan diri dari para pembunuh yang terus mengintai. Namun ia tolak langkah tersebut dengan menyatakan bahwa ia sudah ada janji di surga bersama Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya. Ia tengah mempersiapkan diri untuk menempuh perjalanan menuju janji itu. Siapa yang ingin menatap kepribadian batin Utsman bin Affan dengan segenap hakikat dan kebesaran yang menghiasi, cukup memerhatikan sikap ini, tidak perlu memerhatikan sikap-sikap lainnya. Kita tidak perlu terburu-buru membahas dan menutup kisah ini. Mari kita flashback sedikit. Seperti telah kami tak sampaikan, sekelompok pemberontak meninggalkan Mesir menuju Madinah. Demikian halnya utusan dari Kufah dan Basrah juga bergerak menuju Madinah. Di sana mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada khalifah. Dialog panas terjadi antara khalifah dengan mereka dan berakhir dengan penengahan Ali radhiyallahu an dan janji dari khalifah untuk memenuhi mana saja tuntutan yang bisa dibenarkan. Selanjutnya mereka juga berjanji untuk pulang ke negeri masing-masing dengan patuh dan tenang. Selepas itu khalifah mengirim utusan untuk menemui para gubernur wilayah guna membicarakan persoalan ini. Andai saja mereka kala itu tulus membantu untuk mengatasi persoalan itu, tentu bersedia meletakkan jabatan di hadapan khalifah. Namun sikap mereka berbeda sehingga membuat khalifah ragu untuk mencopot mereka. Terlebih ia melihat api kekacauan kian berkobar di sekitarnya. Datangnya masa besar ke ibu kota khilafah merupakan peringatan serius dan auman tinggi unsur-unsur pemberontakan yang tengah berjalan. Namun khalifah menguatkan diri dan memperkokoh tekad untuk tetap tegar menghadapi segala macam bahaya. Khalifah yakin krisis akan membesar hingga batasan tertentu. Akan tetapi, khalifah tidak akan mundur dari haknya sebagai khalifah dan dari kekuasaan yang telah dibebankan kepadanya, meskipun bahaya telah menantinya. Sebab mempertahankan kekuasaan adalah kewajiban pertama dan yang paling penting dalam menghadapi kekacauan, bukan hanya mendiamkan dan melontarkan celaan keji terhadap khalifah, tapi juga mengancam daulah dengan kekuatan bersenjata. Di hadapan kita terdapat sejumlah gambaran keteguhan khalifah yang luar biasa, dan berikut kita pilih salah satunya. Seusai meeting dengan para gubernur dari berbagai daerah dan mereka bersiap-siap untuk kembali ke daerah masing-masing, Muawiyah menawarkan khalifah untuk ikut ke Syam hingga segala sesuatunya kondusif. Khalifah menolak ajakan itu seraya mengatakan, "Aku lebih memilih bertetangga dengan Rasulullah SAW, tidak ingin bertetangga dengan yang lain." Muawiyah kembali menawarkan untuk mengirim pasukan Syam guna menjaga Madinah dan melindungi keselamatan khalifah. Khalifah lagi-lagi menolak tawaran ini sembari mengatakan, "Aku khawatir mereka menyesaki Madinah dan menyusahkan para sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Muhajirin dan Ansar." Muawiyah kembali berkata kepada khalifah, "Kalau begitu mereka pasti menyerangmu." Jawaban khalifah agung ini adalah, "Cukuplah Allah menjadi penolongku dan Allah adalah sebaik-baik pelindung." Keteguhan luar biasa dalam memegang teguh prinsip, loyalitas tiada duanya untuk keyakinan yang ia anut. Peristiwa terjadi dengan cepat, tak punya rasa iba meski hanya dengan memperlambat lajunya. Para pemimpin pemberontak Mesir, Basrah dan Kufah menjalin komunikasi secara intens. Mereka sepakat untuk bergerak menuju Madinah dengan kekuatan bersenjata. Bertemu di Madinah untuk mencopot khalifah dengan kekuatan bersenjata. Madinah terbangun seperti mendengar sambaran petir, juga karena pemandangan menakutkan ribuan pemberontak bersenjata lengkap berkumpul di dataran-dataran tinggi Madinah. Mereka mengirim utusan untuk menemui Ali radhiyallahu an yang nyaris tidak mengetahui kabar datangnya pasukan pemberontak. Ali radhiyallahu an melihat masa begitu besar, lalu berteriak di hadapan mereka dengan segenap tekad dan ketulusan, "Kembalilah kalian ke negeri masing-masing. Semoga Allah tidak menyambut kedatangan kalian." Para pemberontak tetap berada di posisi, khususnya para pemimpin mereka dari 3 wilayah, Mesir, Basrah, dan Kufah. Khalifah yang tengah berada di rumah bertanya-tanya, apa gerangan yang mereka inginkan? Haruskah aku mencopot gubernur sejumlah wilayah? Lalu apa jadinya jika setiap kali mereka tidak menyukai seorang gubernur, si gubernur dicopot? Ataukah Marwan bin Hakam aku serahkan kepada mereka? Bagaimana mungkin aku serahkan Marwan kepada mereka untuk mereka bunuh? Ya, untuk mereka bunuh. Lalu apa jadinya nasib daulah dengan segenap kekuasaan, wibawa dan kemuliaan yang dimiliki jika hari ini tertunduk dan membungkuk di hadapan para pemberontak? Saat situasi berkembang dengan sangat cepat,
Khalifah meminta bantuan Ali agar bernegosiasi dengan para pemberontak, mendesak mereka untuk meletakkan senjata dan pergi meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu kota Islam. Untuk menjaga kemuliaan Madinah, Khalifah mensyaratkan agar terlebih dahulu para pemberontak meninggalkan Madinah agar situasi krisis bisa diatasi. Setelah mereka semua kembali ke negeri masing-masing, Khalifah akan mencopot Marwan, kepala birokrasi khilafah, mencopot para gubernur yang sering kali diadukan oleh para pemberontak. Selanjutnya Khalifah berjanji kepada Ali radhiyallahu an akan melakukan langkah tersebut. Seketika itu juga Ali radhiyallahu an bergerak menghampiri tenda-tenda para pemberontak bersama Muhammad bin Maslamah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan usaha tak kenal lelah luar biasa dan mulia, Ali radhiyallahu an berhasil meyakinkan mereka untuk kembali pulang. Beberapa hari berlalu, tiba-tiba Madinah dikejutkan pada suatu pagi oleh kedatangan para pemberontak yang kembali datang, bergerak menuju Madinah, memenuhi jalan-jalanan Madinah untuk mengepung kediaman Khalifah. Apa gerangan yang terjadi? Apa gerangan yang dialami para pemberontak? Duta perdamaian Ali bin Abi Thalib datang menemui mereka dan bertanya, kenapa mereka melanggar janji dan kembali ke Madinah? Para pemimpin pemberontak Mesir membuka sebuah surat di hadapan Ali. Mereka berkata, di tengah jalan kami menangkap seseorang yang dikirim Marwan untuk mengirim surat yang berstempel Khalifah. Dalam surat ini terdapat perintah terhadap gubernur Mesir untuk membunuh dan menyalib kami. Ali radhiyallahu anhu kembali bertanya kepada para pemberontak Kufah dan Basrah, lalu kalian kenapa kembali lagi? Kami datang untuk menolong saudara kami dari Mesir, jawab mereka. Kalian menempuh jalan berbeda dengan jalan yang mereka lalui. Lantas bagaimana kalian tahu tentang surat ini? Tanya Ali. Sayangnya saat itu bukan waktu yang tepat untuk berdebat dan berdialog. Ini fitnah. Kunci senapannya sudah dikokang. Tinggal menunggu sentuhan ujung jari. Lalu terjadilah petaka dan musibah. Seperti apa gerangan isi surat sebenarnya yang katanya mereka tangkap ini. Mustahil, bahkan lebih jauh dari mustahil, jika khalifah yang menulis surat itu, atau mengimlakkan surat itu, atau mengetahui perihal surat itu. Khalifah bersumpah atas nama Allah bahwa ia tidak menulis, memerintahkan untuk menulis atau mengetahui perihal surat itu. Tanpa disertai sumpah pun khalifah bisa dipercaya, karena tindakan seperti itu bukan akhlak sosok yang rela menanggung berbagai macam beban derita dan menghadapi sikap tidak tahu malu para pemberontak agar tidak ada darah seorang muslim pun tertumpah. Bahkan andai pun si muslim ini termasuk di antara mereka yang memfitnah Islam dengan konspirasi dan aksi pemberontakan. Kalau begitu siapa yang menanggung dosa surat ini? Ada satu di antara dua kemungkinan, sekelompok pemimpin pemberontak atau mungkin Marwan. Bisa jadi dibuat-buat oleh sekelompok pemimpin pemberontak, karena mereka juga pernah melakukan tindak pemalsuan kala mereka bertekad untuk bergerak dari Mesir, Kufah dan Basrah menuju Madinah. Sebagian pemimpin pemberontak merencanakan siasat dengan harapan banyak kaum muslimin ikut bergabung untuk memberontak bersama mereka. Mereka memalsukan surat yang mereka atasnamakan Ummul Mukminin Aisyah, Talhah dan Zubair, menyeru kaum muslimin bergerak ke Madinah guna membunuh Utsman. Tipuan dusta dan keliru ini mustahil, bahkan lebih jauh dari mustahil jika khalifah yang menulis surat itu atau mengimlakkan surat itu atau mengetahui perihal surat itu. Khalifah bersumpah atas nama Allah bahwa ia tidak menulis, memerintahkan untuk menulis atau mengetahui perihal surat itu. Tanpa disertai sumpah pun khalifah bisa dipercaya, karena tindakan seperti itu bukan akhlak sosok yang rela menanggung berbagai macam beban derita dan menghadapi sikap tidak tahu malu para pemberontak agar tidak ada darah seorang muslim pun tertumpah. Bahkan andai pun si muslim ini termasuk di antara mereka yang memfitnah Islam dengan konspirasi dan aksi pemberontakan. Kalau begitu siapa yang menanggung dosa surat ini? Ada satu di antara dua kemungkinan, sekelompok pemimpin pemberontak atau mungkin Marwan. Bisa jadi dibuat oleh sekelompok pemimpin pemberontak, karena mereka juga pernah melakukan tindak pemalsuan kala mereka bertekad untuk bergerak dari Mesir, Kufah dan Basrah menuju Madinah. Sebagian pemimpin pemberontak merencanakan siasat dengan harapan banyak kaum muslimin ikut bergabung untuk memberontak bersama mereka. Mereka memalsukan surat yang mereka atasnamakan Ummul Mukminin Aisyah, Talhah dan Zubair, menyeru kaum muslimin bergerak ke Madinah guna membunuh Utsman. Tipuan dusta dan keliru ini baru diketahui setelah peristiwa pembunuhan Utsman. Dengan demikian, tidak heran jika para pemalsu surat ini adalah mereka yang menciptakan kebohongan baru tersebut dengan lihai. Jika bukan mereka, berarti Marwan bin Hakam. Marwan, seperti yang disampaikan sejarah, tidak memiliki agama ataupun akhlak yang mampu mencegah dari melakukan tindakan pemalsuan seperti ini. Para pemberontak menuntut khalifah untuk
untuk segera menyerahkan Marwan. Namun khalifah pun penyayang tahu. Khalifah dan penyayang tahu seperti apa nasib Marwan jika jatuh di tangan para pemberontak ini. Akhirnya khalifah menolak untuk menyerahkan Marwan ke tangan mereka. Khalifah Utsman tidak mau melakukan hal itu meski apapun yang dilakukan Marwan. Itulah tabiat seorang yang sama sekali tidak mampu menyerahkan seseorang untuk dibunuh. Bukankah ia sebelumnya menolak untuk menghukum mati Ubaidillah bin Umar sebagai hukum qisas yang disyariatkan dan lebih memilih untuk memikul tanggungjawab diat qisas di hadapan Allah? Kasih sayang Khalifah Utsman terhadap sesama dan rasa sedih kala melihat darah tertumpah tidak membiarkannya untuk menyelamatkan nyawa dan nasib dirinya, bahkan pada saat-saat mencekam seperti ini. Akhirnya para pemberontak mengeluarkan kartu truf dan dengan sangat lancang menyuarakan, Utsman mundur atau kami bunuh. Dengan sikap teguh yang amat mencengangkan, Khalifah menolak untuk mundur. Kenapa? Apakah demi mempertahankan kemuliaan dan wibawa jabatan? Coba kita tanyakan kepada watak umat manusia sejak nenek moyang manusia Adam hingga hari ini. Mungkinkah seorang yang telah berkepala 8 tetap bersikeras pada ambisi meski tengah dikepung oleh berbagai bahaya dan petaka dan amat mengguncang dan mengerikan seperti ini? Dengan demikian Utsman menolak mundur karena dia adalah sosok bertanggung jawab tiada duanya. Sifat ini terselip di bawah tirai sifat tawaduk dan rasa malu, sifat yang mungkin tidak bisa kita lihat dengan jelas selain dengan situasi krisis, musibah dan kondisi meluap sedemikian ini. Khalifah Utsman menuturkan sebuah wasiat yang pernah disampaikan Rasulullah SAW padanya. Hai Utsman, jika Allah mengenakan jubah padamu satu hari nanti, dan orang-orang munafik menginginkanmu melepasnya, jangan kau lepaskan untuk orang zalim. Allah mengenakan jubah khilafah kepadanya. Para pemberontak zalim dengan kekuatan bersenjata penuh dosa di tangan memaksa Utsman untuk melepaskan jubah khilafah. Apakah Utsman menyerahkan jubah khilafah kepada mereka? Apakah ia menyerahkan nasib Islam dan kemuliaan daulah kepada sekelompok orang yang terfitnah? Tentu tidak. Untuk memastikan keselamatan dan kemudian sikap, Khalifah Utsman mengirim seseorang untuk menemui salah satu sahabat Rasulullah SAW dan meminta pendapatnya. Sahabat itu adalah Abdullah bin Umar. Mari kita dengarkan penuturan Nafi, Maula Ibnu Umar kala mengisahkan percakapan antara Khalifah dengan Ibnu Umar. Mereka para pemberontak ingin mencopotku. Jika aku penuhi tuntutan mereka, mereka membiarkanku. Dan jika tidak aku penuhi, mereka akan membunuhku. Bagaimana menurutmu? Tanya Khalifah. Apa menurutmu jika mengundurkan diri, kau akan kekal selamanya di dunia? Sahut Ibnu Umar. Tidak, jawab Khalifah. Apa menurutmu jika kau tidak mengundurkan diri, mereka akan menambahkan sesuatu di samping membunuhmu? Apa mereka punya surga dan neraka? Tanya Ibnu Umar. Tidak, jawab Khalifah. Kalau begitu, jangan kau memberi contoh seperti itu dalam Islam. Jangan kau lepas jubah yang Allah kenakan padamu, kata Ibnu Umar. Kita nyaris melihat kebahagiaan bersinar di muka Khalifah kalau mendengar kata-kata Ibnu Umar yang memperkokoh kekuatannya ini. Meski sudah bertekad bulat untuk mengorbankan nyawa demi kemuliaan dan eksistensi daulah, tapi Khalifah Utsman tetap berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan para pemberontak agar meletakkan senjata dan melepaskan sikap pembangkangan. Untuk itu Khalifah Utsman seringkali bahkan selalu minta bantuan Ali radhiyallahu an. Sebenarnya Ali radhiyallahu an memikul beban kekacauan ini melebihi batas kemampuan yang ia miliki. Angin kencang yang dihembuskan para pemberontak dari satu sisi dan dihembuskan Marwan bin Hakam dari sisi lain mengancam sekoci masa depan nan lembut, menerpa segala usaha mulia Ali radhiyallahu an. Meski demikian, ia tidak putus asa, tetap berusaha mengatasi badai dan menutupi suara auman badai dengan penuturannya yang meyakinkan. Akan tetapi apa bisa dikata? Kekacauan sudah melampaui seluruh batasan rasio, menghinggapi saraf-saraf yang tegang hingga ke tingkatan paling puncak, sehingga hikmah dan kata-kata meyakinkan tidak lagi punya arti. Kala ketegangan telah mencapai titik kulminasi, para sahabat meringankan beban berat Khalifah dan begitu melelahkan lantaran menghadapi bahaya-bahaya yang tersulut dan dipicu oleh ketegangan. Para pemberontak kian memperkokoh pengepungan di sekitar kediaman Khalifah. Mereka menghalangi siapapun yang hendak berkunjung. Mereka menghalangi akses air yang memancar dari sumur rumah yang ia beli dari uang pribadi di awal-awal hijrah ke Madinah dan ia berikan untuk kaum muslimin sebagai hadiah. Sejumlah pemimpin pemberontakan tidak cukup menimpakan berbagai kepedihan kepada Khalifah Utsman. Mereka juga tanpa kenal malu melancarkan celaan-celaan kotor terhadap Khalifah di hadapan massa yang begitu banyak.
Serangan salah seorang pimpinan pemberontak terhadap Khalifah Utsman yang ia sampaikan melalui mimbar Rasulullah SAW kala bersiap untuk menyampaikan khutbah Jumat ternyata belum cukup bagi mereka. Sikap santun dan kesabaran Khalifah Utsman kian membuat mereka beringas. Mereka kira dengan berburuk sangka di balik sikap santun dan sabar ini terdapat kesadaran Khalifah untuk tetap mempertahankan khilafah, juga menyelamatkan nyawanya. Mereka tidak tahu, atau mungkin saja mereka tahu tapi bersikap masa bodoh, bahwa di balik sikap santun dan sabar ini tersimpan pandangan jauh ke depan akan nasib memilukan yang akan menimpa umat dan daulah jika mereka tetap menerjang kesucian kekuasaan daulah dan merenggut nyawa sang khalifah. Khalifah telah menyampaikan kepada mereka sebelumnya, orang-orang terlalu terburu-buru melakukan kekacauan dan usiaku terasa panjang bagi mereka. Demi Allah, jika aku pergi meninggalkan mereka, niscaya mereka mengharapkan usiaku diperpanjang lagi untuk mereka. Setiap satu hari, mereka harap seperti setahun. Itu tidak terjadi ketika mereka melihat darah tertumpah. Pandangan jauh Khalifah Utsman menghadap terhadap nasib yang terjadi tepat seperti yang ia perkirakan. Mendorong Khalifah untuk bersabar, bahkan meminta tolong agar para pemberontak menghentikan aksi keonaran. Namun apa bisa dikata, para pemimpin kekacauan ini sudah merancang sejak lama, sehingga yang mereka inginkan hanyalah kedengkian yang meluap demi meruntuhkan daulah secara total. Kini mereka memegang kendali situasi dengan sangat erat. Untuk selanjutnya bersiap untuk melancarkan serangan terakhir, mereka mengepung kediaman khalifah sebagai persiapan untuk melancarkan serangan. Pengepungan berlangsung lama sampai penduduk Madinah sudah terbiasa dengan situasi ini. Mereka pergi pagi, pulang sore, dan menjalani kehidupan rutin seperti biasa. Mereka semua hampir merasa yakin bahwa sesuatu pasti akan terjadi. Selanjutnya krisis lenyap dan para pemberontak pergi. Tak seorang pun menduga meski aksi pemberontakan begitu buas jika ada tangan yang menjulur dan merenggut nyawa khalifah. Sang khalifah sudah tua, sudah menginjak usia 80 tahun, bahkan lebih. Ia termasuk orang-orang mukmin pertama. Ia menantu Rasulullah SAW. Khalifah Rasulullah SAW dijanjikan kepadanya surga. Dialah sahabat mulia yang mempersiapkan seluruh keperluan pasukan masa sulit atau perang Tabuk. Dialah sahabat mulia yang mengucurkan dana di jalan Allah, Rasul dan agamanya tanpa perhitungan. Lantas siapa gerangan yang tidak menjaga semua kesucian ini meski tidak sependapat dengan khalifah dalam satu atau sejumlah hal? Siapa gerangan yang di hatinya masih memiliki iman meski seberat biji sawi kemudian bersikap sembrono hingga mendorong untuk menghadapi Utsman dengan senjata pembunuh yang terkutuk? Faktanya pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu an mengungkap dengan jelas hakikat konspirasi yang terjadi. Hakikat sebagian pemimpin pemberontak yang merinsek ke dalam kediaman khalifah juga mengungkap masa besar yang tertipu yang masih memiliki niat baik meski mereka terpedaya, sehingga ikut bergerak di belakang pihak-pihak yang senantiasa mengintai Islam. Kami sampaikan ketika ketegangan saraf mencapai puncak, sulit menemukan cara untuk melepaskan diri selain menghadapi hal-hal menakutkan yang ditimbulkan oleh ketegangan itu. Front garis keras terus bergerak hingga sejauh ini, sehingga mau tidak mau harus mempersiapkan panggung untuk pertunjukan akhir. Di kediaman Khalifah, Marwan bin Hakam mendekam di sana bersama sejumlah pengikutnya bersenjata lengkap. Di pintu-pintu Khalifah terdapat beberapa sahabat memanggul senjata demi membela Khalifah, termasuk di antaranya Hasan dan Husain anak Ali bin Abi Talib. Ali mengutus keduanya untuk menjaga celah-celah rumah. Ada juga Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, dan lainnya. Di luar rumah, tepatnya di sekeliling dari seluruh sisi, barisan-barisan para pemberontak lengkap bersenjata sudah menanti. Mereka terguncang oleh berita bahwa pasukan besar yang dikirim oleh Muawiyah dari Syam telah berada di dekat Madinah. Sementara Khalifah Utsman sendiri pagi hari itu berada di alam lain. Segala kebisingan dunia yang terjadi di sekitarnya nyaris tidak ia perhatikan sama sekali. Ia telah menerima undangan ke surga. Pada hari itu ia sibuk mempersiapkan diri untuk menerima undangan itu sehingga tidak sempat melakukan apapun yang lain. Pada malam hari setelah beribadah, setelah Khalifah sholat malam dan membaca Al-Quran, ia menghadap Rob seraya memohon sepenuh hati. Setelah itu berbaring di atas kasur dan terlelap. Dalam mimpi ia bertemu Rasulullah SAW bila bersabda kepadanya, "Berbukalah di tempat kami esok hari, wahai Utsman." Sungguh kata-kata yang menyenangkan, membangkitkan semangat makhluk baru, dan mimpi ini benar. Utsman sangat yakin akan kebenaran mimpi ini. Dengan demikian ia hanya memiliki sedikit waktu untuk bertemu Al-Mustafa dan menempuh perjalanan panjang. Ia akan meninggalkan kepada manusia urusan dunia mereka, meninggalkan dinding persegi 4 untuk para pemberontak yang mengepungnya, meninggalkan gegap gempita dunia menghadap Rabb di sisi Muhammad SAW.
Pada hari itu, khalifah berpuasa. Sejak masuk Islam, Utsman menghabiskan sebagian besar hari-harinya untuk berpuasa dan malam harinya untuk qiyamul lail. Khalifah memanggil semua orang yang ada di dalam dan di depan rumah yang memegang senjata demi membelanya, menyuruh mereka agar pulang meninggalkan kediaman khalifah dalam penjagaan Allah. Mereka semua menolak untuk meninggalkan pos masing-masing demi menjaga khalifah, khususnya Hasan, Husain, Ibnu Zubair, dan Ibnu Umar. Khalifah memerintah dengan mendesak agar siapapun yang menentang senjata harus meletakkannya. Ia berkata, yang paling besar manfaatnya untukku di antara kalian adalah siapa yang menahan diri dari pedangnya. Atas nama Allah aku menyumpah kalian, jangan menumpahkan darah karena aku. Khalifah mendengar suara gaduh di luar rumah karena banyak sekali penduduk Madinah berdatangan membaur bersama para pemberontak. Mereka berusaha menjauhkan para pemberontak dari kediaman Khalifah. Khalifah melengok dari atap rumah, mengarahkan pandangan ke arah kerumunan besar, menyampaikan kata-kata terakhir di hadapan para pemberontak untuk melepaskan diri dari tanggung jawab. Wahai semuanya, janganlah kalian membunuhku, demi Allah. Jika kalian membunuhku, kalian tidak akan saling mencintai lagi sepeninggalku, dan kalian tidak akan sholat secara bersama-sama sepeninggalku. Khalifah kembali ke kamar lalu sholat 2 rakaat. Setelah itu memegang mushaf lalu membaca dan terus membaca, merenungi ayat-ayat muhkamat dan keindahan bacaan Al-Quran. Dada penuh kesedihan di dalam tulang-tulang rusuk para pemimpin aksi kekacauan kian menyempit. Mereka khawatir bahaya menimpa sehingga mereka memerintahkan untuk menyerang kediaman khalifah. Namun sekelompok kecil dan suci di bawah komando Hasan, Husain, Ibnu Zubair, dan Ibnu Umar memberikan pengorbanan luar biasa dalam menghadang para pemberontak hingga mereka terusir dari pintu-pintu kediaman khalifah dalam keadaan hina. Saat itu kedengkian mereka kian membara. Mereka semakin dikendalikan oleh setan durjana. Mereka mengamati sekeliling. Ternyata sebuah bangunan di sebelah rumah khalifah bisa dijangkau dengan mudah. Mereka memutuskan untuk memanjat bangunan itu lalu menyelinap masuk ke tempat khalifah dan bangunan tersebut. Mereka memilih beberapa orang untuk melaksanakan tugas yang membutuhkan kegiatan ini. Mereka memanggil Muhammad bin Abu Bakar untuk memimpin kelompok ini. Dalam hitungan menit rencana dilaksanakan, tiba-tiba khalifah melihat para penyusup yang masuk dengan memanjat dinding rumah telah berada di depannya. Khalifah melihat Muhammad bin Abu Bakar maju lalu memegang janggut khalifah dan menarik-nariknya seraya mengancam. Dengan ketenangan orang-orang suci, khalifah berkata kepada Muhammad bin Abu Bakar, wahai keponakanku, biarkanlah jenggotku. Demi Allah, ayahmu dulu memuliakan jenggot ini. Andai ia melihatmu saat ini, tentu merasa malu karena perbuatanmu. Muhammad bin Abu Bakar merasa pusing, tangannya bergetar dalam suasana hening dan penyesalan. Ia segera keluar bersama mereka yang masuk dengan memanjat dinding rumah di khalifah. Di hadapan pintu kediaman khalifah nan lebar, Muhammad bin Abu Bakar berdiri menyampaikan orasi kepada para pemberontak yang menyerang. Sekelompok pemimpin aksi kekacauan shock dan tergoncang oleh sikap Muhammad bin Abu Bakar. Belum pernah mereka terguncang oleh apapun seperti ini. Mereka sudah membayangkan nasib buruk yang telah menanti. Mereka lantas menghampiri bangunan sebelah. Selanjutnya dari atap bangunan yang tidak terlalu tinggi itu, mereka meloncat bak segera lapar dan gila. Mereka merangsek masuk menghampiri khalifah. Saat itu bacaan khalifah sampai pada ayat berikut, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, dan kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ali Imran 173. Khalifah Utsman tidak memedulikan mereka dan mungkin tidak menyadari kalau mereka masuk ke rumahnya. Kebahagiaan ruhani, rasa senang karena baca ayat-ayat ilahi, dan rasa bahagia karena jamuan surga di mana ia diundang untuk datang ke sana, semua itu menghalangi Khalifah Utsman dari sosok-sosok setan. Ia terus membaca kala para penjahat maju ke arahnya untuk melakukan tindak kejahatan keji dan buruk. Ia tidak memberikan perlawanan, tidak beranjak dari tempat duduk, dan tidak melepaskan mushaf. Kala salah satu serangan berontak mengenai telapak tangan tepat di bagian tengah, ia hanya mengatakan, demi Allah, ini adalah tangan pertama yang menulis ayat mufassal dan menulis ayat Al-Quran. Kala melihat darahnya memancar hingga melumuri lembaran-lembaran mushaf, ia segera menutup mushaf agar darah tidak menghapus sebagian ayat-ayat Al-Quran, lalu ia dekap di dada kala menyerahkan nyawa. Kala jasad suci khalifah membujur dengan tenang, setenang kematian.
Kitabullah melekat di dada dan sebagai temannya, siapa yang lebih berhak atas hal itu daripada Khalifah Utsman? Bukankah dia yang menyatukan, menjaga dan rela melindungi mushaf meski nyawa taruhannya? Serangan yang merenggut nyawa Khalifah Utsman terjadi antara waktu asar dan sore hari. Untuk itu roh Khalifah masih punya waktu untuk menghadiri janji jamuan berbuka puasa di surga kala matahari terbenam. Silahkan wahai Utsman, menghadap ke Sang Pencipta. Silakan pergi menuju jamuannya dengan bahagia. Rasulullah SAW telah menanti kedatanganmu dengan kerinduan. Kedua sahabat beliau juga turut menanti, As-Siddiq dan Al-Faruq. Utsman telah menjalani 12 tahun masa kekhilafahannya dengan memikul segala beban berat dan mengusung panji khilafah. Pikiran utamanya adalah panji khilafah tidak runtuh dari tangan kanannya dan tidak mau bertemu Allah sementara di tangannya ada setetes darah muslim. Apakah ia berhasil meraih cita-cita itu? Ya, keberhasilan dan keberuntungan sudah menjadi takdirnya. Silahkan saja jasadnya tetap berada di bumi, entah lemah penuh darah atau sehat sentosa, itu tidak penting. Selagi rohnya nan suci telah meraih masa depan di sisi Allah. Baik, itulah yang kita bacakan kisah terakhir mengenai Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Insyaallah kita akan masuk nanti kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.